Kerusuhan meledak, korban tewas berjatuhan, toko dan kantor dibakar. Ratusan orang diperkirakan tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Afrika Selatan. Massa pun menjarah toko-toko dan kantor-kantor pada Rabu 14 Juli 2021. Mereka menentang seruan pemerintah untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung 1 pekan terakhir dan menewaskan lebih dari 70 orang. Kerusuhan terburuk di Afrika Selatan ini telah menghancurkan ratusan bisnis dan mengganggu rumah sakit yang sedang berjuang mengatasi gelombang ketiga COVID-19. Kerusuhan menyebabkan kilang minyak terpaksa ditutup. Protes dipicu oleh pemenjaraan mantan Presiden Jacob Zuma karena tidak hadir dalam penyelidikan kasus korupsi pekan lalu. Aksi massa meluas menjadi penjarahan dan luapan kemarahan atas kesulitan dan ketidaksetaraan yang bertahan 27 tahun setelah berakhirnya apartheid. Pusat perbelanjaan dan gudang telah digeledah atau dibakar di beberapa kota. Sebagian besar di rumah Zuma di Provinsi KwaZulu-Natal. Kerusuhan parah terjadi di pusat keuangan dan ekonomi Johannesburg dan sekitar Provinsi Gauteng. Kerusuhan semalam menyebar ke 2 provinsi lain, yaitu Mpumalanga, tepat di sebelah timur Gauteng, dan Tanjung Utara. Seorang fotografer returns melihat beberapa toko dijarah di kota Hammarsdale, KwaZulu-Natal pada hari Rabu. Sementara itu, stasiun TV lokal menunjukkan lebih banyak penjarahan toko-toko di kota terbesar di Afrika Selatan, Soweto, dan di kota pelabuhan Durban di Samudra Hindia. Tentara telah dikirim di jalan-jalan untuk membantu polisi mengatasi kerusuhan di beberapa tempat seperti di Johannesburg. Kerusuhan mengganggu operasional rumah sakit, The National Hospital Network, yang mewakili 241 rumah sakit umum sedang berada di bawah tekanan akibat epidemi COVID-19. Kondisi di Afrika Selatan adalah yang terburuk di Afrika. Rumah sakit tersebut kehabisan oksigen dan obat-obatan, yang sebagian besar diimpor melalui Durban serta makanan. Dikabarkan, dampak penjarahan dan kerusuhan memiliki konsekuensi yang mengerikan di rumah sakit, kata pejabat di The National Hospital Network. Dan pusat pandemi berada di provinsi yang dikepung. Kemiskinan dan ketidaksetaraan yang memicu kerusuhan kian parah akibat pembatasan sosial dan ekonomi yang ketat. Lockdown semula bertujuan mengekang COVID-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika Selatan menyatakan keprihatinan bahwa gangguan transportasi untuk pekerjaan akibat kerusuhan kian memburuk keadaannya. Pejabat PBB di Afrika Selatan mengatakan bahwa hal ini akan memperburuk keadaan. Pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan melanda rakyat Afrika Selatan. Zuma, 79 tahun, dijatuhkan hukuman bulan lalu karena menentang pemerintah pengadilan untuk memberikan bukti pada penyelidikan. Zuma sedang diselidiki terkait penjarahan tingkat tinggi selama 9 tahun menjabat hingga 2018. Dia juga menghadapi persidangan dalam kasus terpisah yaitu tuduhan korupsi, penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Mantan presiden itu mengaku tidak bersalah di pengadilan pada Mei lalu. Lembaga Penegak Hukum Afrika Selatan menyatakan akan menghukum pelaku kerusuhan dan penjarahan atau yang menghancurkan. Pasukan keamanan telah menangkap lebih dari 1.200 orang terduga kerusuhan.